Sotihotu Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Gerkina dari kelas 1 BMK dengan NPM 2041345. Pada video kali ini, saya ingin memperagakan perbuatan baik dan perbuatan buruk beserta akibatnya. Untuk lebih lanjut, mari kita tonton. Nama jahat atau buruk yang disebut juga dengan akusala kama adalah perbuatan buruk ataupun jahat yang dilakukan didasari oleh pikiran yang diliputi oleh loba keserakahan, dosa kebencian, dan moha kebodohan batin. Adapun beberapa contoh perbuatan buruk yaitu membunuh, mencuri, berbuat asusila, ucapan bohong, dan minuman memabukkan. Untuk itu saya akan memperagakan beberapa contoh perbuatan buruk. Pada suatu hari, terdapat seorang mahasiswa yang mendapatkan nilai ujiannya yaitu 40. Kemudian ia bingung, gimana supaya bisa menggantikan nilainya itu. Nah, dia pun berpikir. Kemudian dia mendapatkan ide yaitu menggantikan angka 4 dengan angka 9. Untuk apa dia menggantikan itu? Supaya dia dapat ditunjukkan ke orang tuanya dan dapat menagih hadiah kepada orang tuanya. Jadi dia berusaha untuk berbohong kepada orang tuanya. Dan dia pun berhasil mengubah angka tersebut. Kemudian pada besok harinya ia menunjukkan nilainya kepada orang tuanya dan ia meminta hadiah kepada orang tuanya berbentuk handphone yang ia minta, dan ia pun mendapatkan handphonenya tetapi dengan cara berbohong. Apakah itu benar? Yang kedua ialah ia merasakan handphonenya terlalu kecil untuk digunakan atau dimainkan. Kemudian ia pun berpikir bagaimana caranya mendapatkan handphone atau iPad besar. Dia berpikir untuk mencuri dan dia pun melakukan upaya untuk mencuri. Nah, dia mendapatkan apakah itu? Wow, iPad. Dengan diam-diam dia mengambilnya dengan senang hati. Dan kemudian dia pun membawa pergi iPad tersebut. Ini adalah perbuatan mencuri yang tidak benar. Ini adalah kama baik atau disebut dengan kusala kama, yaitu adalah perbuatan baik yang didasari oleh pikiran yang diliputi oleh dosa, loba, dan amoha. Nah, ada pun beberapa contoh perbuatan baik yaitu seperti berdana, melakukan meditasi, membagi kebahagiaan kepada orang lain, dan lain sebagainya. Nah, saya akan memperagakan beberapa contoh dari yang saya sebutkan. Terdapat di hari ini adalah teman-teman saya yang berada di kampus lain. Nah, jadi kami sering membagi kebahagiaan itu seperti apa yang kami lakukan di universitas kami. Nah, kami akan berbagi cerita kepada mereka. Dan tentunya sangat menyenangkan karena dapat ketahui universitas mereka di mana dan universitas UIB juga di mana gitu. Yang kedua ialah dengan melakukan meditasi. Akibatnya ialah akan terlahir kembali di alam bahagia, kemudian meringankan serangan panik seseorang dan mengurangi emosi negatif. Yang ketiga ialah sering mendengarkan dhamma. Akibat yang didapatkan ialah berbuah dengan bertambahnya kebahagiaan seseorang. Dengan mendengarkan dhamma, maka hati seseorang akan menjadi jauh lebih tenang dan jauh lebih bahagia dari sebelumnya. Meluruskan pandangannya salah, akibatnya ialah berbuah dengan diperkuatnya keyakinan. Lainnya yaitu beramal dan bermurah hati, akibatnya ialah mendapatkan kekayaan yang berlimpah di kehidupan sekarang maupun yang akan datang. Kemudian berendah hati dan hormat, akibatnya adalah bertumbuhkan lahir di keluarga yang bahagia. Jadi, apakah kalian masih ragu untuk membuat kebaikan setelah mendengarkan ini? Tentunya sudah tidak, bukan? Nah,
Jadi, marilah kita semua berbuat kebaikan selagi kita mempunyai waktu. Sebab kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi pada esok harinya. Dan intinya perbanyaklah berbuat kebaikan. Karena apa yang kita tanam itulah yang akan kita panen nantinya. Terdapat 1000 jalan apabila kita mau, tetapi juga terdapat 1000 alasan jika kita tidak mau. Tidak ada kata telat untuk memulai sesuatu, maka mulailah dari sekarang.